Selamat datang kembali di video presentasi sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, di video sebelumnya kita telah menemukan nilai trigonometri dari sudut istimewa 30 derajat, 40 derajat, dengan 60 derajat. Nah, di video ini kita akan menemukan nilai trigonometri dari sudut istimewa lainnya, yaitu 0 derajat dengan 90 derajat. Tentunya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, di bawah ini saya telah mempersiapkan tabel trigonometri. Di mana jika kalian perhatikan, ini merupakan sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Lalu ini merupakan fungsi dasar dari trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dengan tangen. Nah, di video sebelumnya kita telah temukan bahwa sinus 30 derajat itu adalah setengah, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai-nilai trigonometri yang telah kita temukan di video sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lengkapkan tabel trigonometri ini dengan menemukan nilai trigonometri dari sudut 0 derajat dengan 90 derajat. Nah, bagaimanakah cara kita mencari nilai trigonometri dari 0 derajat dengan 90 derajat? Nah, di video sebelumnya kita selalu menemukan nilai trigonometri dengan menggambarkan segitiga siku-siku. Nah, di mana di sini adalah sudut theta. Nah, misalkan di sini adalah 30 derajat, maka kita akan menemukan bahwa sinus 30 derajat itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi miringnya. Nah, kita dapat menemukan semua sudut tersebut. Nah, di mana untuk sudut 0 derajat dengan 90 derajat, kita tidak dapat menggunakan metode ini. Karena kita tidak dapat menggambarkan sudut theta ini sebesar 0 derajat ataupun 90 derajat, di mana tidak mungkin akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, maka cara ini tidaklah memungkinkan untuk mencari 0 derajat ataupun 90 derajat. Nah, maka kita perlu menggunakan konsep lainnya, yaitu lingkaran satuan, ya, yaitu konsep lingkaran satuan. Nah, apakah lingkaran satuan tersebut? Lingkaran satuan sangatlah sederhana, ya. Di mana ini yang disebut dengan lingkaran satuan. Nah, misalkan di sini kalian telah mendapatkan bahwa ini adalah bidang kartesian, yaitu sumbu Y dengan sumbu S. Lalu terdapat sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut memiliki titik pusat di 0,0. Lalu memiliki jari-jari sebesar 1 satuan. Nah, ini yang disebut dengan lingkaran satuan. Nah, sekarang mari saya perbesar lingkaran satuan tersebut. Nah, misalkan saya perbesar lingkaran satuan tersebut. Nah, ini adalah lingkaran satuan yang telah diperbesar. Nah, tentu saja ini adalah sumbu Y dengan ini adalah sumbu S. Tadi saya telah katakan bahwa panjang jari-jarinya itu adalah 1 satuan. Nah, misalkan kita memiliki sebuah sudut, di mana sudut tersebut adalah sebesar theta, yaitu sudut di antara garis yang berwarna merah ini terhadap sumbu S. Nah, sekarang berapakah koordinat dari titik potong antara garis yang berwarna merah ini dengan lingkaran satuan tersebut? Nah, berapakah koordinat dari titik potong garis yang berwarna merah ini dengan lingkaran satuan tersebut? Misalkan koordinatnya itu adalah X, Y. Nah, maka berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? Nah, di sini misalkan saya tarik sebuah garis yang melewati titik potong antara garis yang berwarna merah tersebut dengan lingkaran satuan dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, maka jika kalian perhatikan, ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Lalu, berapakah nilai sinus theta? Kita ketahui bahwa sinus theta itu adalah demi, yaitu sisi depan dibagikan dengan sisi miring. Nah, panjang sisi depan dari sudut theta ini adalah, tentu saja adalah garis yang berwarna hijau ini. Ini disebut dengan sisi depannya. Di mana sisi miringnya ini adalah garis yang berwarna merah ini. Di mana tadi saya katakan bahwa panjang dari garis yang berwarna merah ini adalah 1 satuan, ya, karena panjang jari-jari dari lingkaran tersebut adalah 1 satuan. Nah, maka berapakah sinus theta?
tentu saja kita telah ketahui bahwa panjang dari sisi miringnya itu adalah 1. Maka sinus theta itu akan sama dengan panjang sisi depannya. Sekarang mari kita cari kosinus theta. Di mana kosinus theta itu adalah sami. Di mana sisi samping dari sudut theta tersebut adalah garis yang berwarna kuning ini. Ya, adalah garis yang berwarna kuning ini. Di mana ini adalah sisi samping. Nah, maka berapakah besar kosinus theta? Di mana kosinus theta itu akan sama dengan sisi samping dibagikan dengan sisi miring. Di mana sisi miringnya itu akan memiliki panjang sebesar 1. Maka kita bisa sebutkan bahwa kosinus theta itu adalah panjang sisi samping. Nah, maka ini akan sama dengan kosinus theta dan sisi depannya itu akan sama dengan sinus theta. Nah, sekarang berapakah koordinat X dengan koordinat Y dari titik potong di antara garis yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X dengan lingkaran satuan? Nah, tentu saja koordinat X itu akan sama dengan kosinus theta. Ya, koordinat X itu akan sama dengan kosinus theta, di mana itu akan merupakan panjang dari sisi samping sudut theta. Lalu untuk koordinat Y, di mana koordinat Y itu akan merupakan sinus theta, di mana itu akan merupakan panjang dari sisi depan sudut theta tersebut. Ya, di mana ini akan merupakan koordinat Y, yaitu sinus theta. Maka koordinat Y itu akan sama dengan sinus theta. Nah, maka kita telah temukan koordinat titik potong antara garis yang berwarna merah ini dengan lingkaran satuan, yaitu kosinus theta, sinus theta. Nah, dengan definisi ini, maka kita telah dapat menemukan nilai-nilai trigonometri dari 0 derajat dengan 90 derajat. Yaitu koordinat dari titik potong antara sudut theta dengan lingkaran satuan. Di mana koordinat X itu adalah kosinus theta, koordinat Y itu adalah sinus theta. Nah, sekarang mari kita cari sinus 0 dengan kosinus 0. Caranya adalah sebagai berikut. Yaitu mari kita gambarkan sudut 0 derajat. Di mana tentu saja sudut 0 derajat akan membentuk sudut seperti berikut. Yaitu 0 derajat terhadap sumbu X. Nah, maka di sini koordinatnya adalah 1,0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa sinus 0 derajat itu akan sama dengan berapa? Sinus itu adalah koordinat Y dari titik potong antara garis yang berwarna merah ini dengan lingkaran satuan. Di mana koordinat Y-nya itu adalah 0. Lalu kosinus 0 derajat itu akan sama dengan kosinus theta itu akan sama dengan koordinat X dari titik potong antara garis yang berwarna merah dengan lingkaran satuan. Di mana itu akan sama dengan 1. Nah, maka sinus 0 itu adalah 0, kosinus 0 itu adalah 1. Sekarang mari kita cari sinus 90 derajat dengan kosinus 90 derajat. Nah, sekarang mari kita gambarkan sudut sebesar 90 derajat ya terhadap sumbu X. Tentu saja ini adalah sudut sebesar 90 derajat terhadap sumbu X. Ini adalah 90 derajat. Nah, berapakah koordinat dari titik potong antara garis yang berwarna merah ini dengan lingkaran satuan? Tentu saja ini adalah 0,1 ya. Koordinatnya adalah 0,1. Maka berapakah sinus 90 derajat? Sinus 90 derajat itu adalah koordinat Y dari titik potong antara garis yang berwarna merah dengan lingkaran satuan, di mana itu adalah 1. Lalu kosinus 90 derajat itu tentu saja adalah 0, yaitu koordinat X dari titik potong antara garis yang berwarna merah dengan lingkaran satuan. Maka sinus 90 derajat itu adalah 1, kosinus 90 derajat adalah 0. Nah, sekarang berapakah tangen dari 0 derajat dengan 90 derajat? Nah, di mana tangen
dari suatu sudut itu akan sama dengan sinus theta dibagikan dengan kosinus theta. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Nah, ini adalah salah satu identitas trigonometri ya. Tangen theta itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus. Nah, di mana kita ketahui bahwa sinus itu adalah demi. Lalu kosinus itu adalah sami. Nah, maka ini adalah demi dibagikan dengan sami. Nah, maka sisi miringnya kita dapat coret. Ini akan sama dengan desa. Nah, maka tangen theta itu adalah desa. Ini adalah tangen theta, yaitu sinus dibagikan dengan kosinus. Nah, dengan identitas ini, maka kita telah dapat menemukan tangen theta, yaitu sinus dibagikan dengan kosinus. Nah, maka tangen 0 itu adalah 0 dibagikan 1 adalah 0. Tangen 90 derajat itu adalah 1 dibagikan dengan 0, di mana itu adalah tak terdefinisi. Nah, maka kita telah dapat melengkapkan tabel trigonometri ini. Nah, maka sinus 0 adalah 0, sinus 30 derajat adalah setengah, dan seterusnya. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.